Sebelumnya, di Tokyo Revenger, Takemichi berhasil menjadi kapten divisi 1 Toman menggantikan Baji Keisuke. Kemudian dia pun segera kembali ke masa depan untuk melihat apa saja yang sudah berubah. Sesampainya di tahun 2017, Takemichi menjadi seorang eksekutif dalam organisasi. Dia menjadi orang kaya dan dihormati banyak orang. Namun sayangnya kehidupan mewahnya tidak berjalan lama. Dia dan Chifuyu disekap oleh Kisaki karena dicurigai sebagai pengkhianat. Chifuyu pun tewas ditembak di hadapan Takemichi. Kemudian setelah itu, Kisaki menodongkan pistol kepada Takemichi sambil berkata, "Selamat tinggal, pahlawanku." Lalu ketika Kisaki akan menembak, tiba-tiba seluruh ruangan menjadi gelap begitu saja. Setelah beberapa lama, Takemichi pun tersadar bahwa dia sudah berada di luar. Ternyata yang terjadi adalah Kazutora berhasil menyelamatkan Takemichi. Dia pun kemudian memberitahukan semua yang telah terjadi kepada Takemichi. Pada garis waktu ini, Toman sudah benar-benar berubah menjadi mafia yang busuk. Mereka terlibat di berbagai macam jenis kriminal seperti narkoba, prostitusi, perjudian, rentenir, dan pembunuhan. Hampir semua anggotanya sudah benar-benar menyimpang. Maiki menjadi jahat dan selaras dengan keinginan Kisaki. Bahkan Takemichi sendiri juga sudah menyimpang. Dia yang sekarang sudah menjadi mafia busuk sama seperti anggota lainnya. Kazutora menceritakan bahwa Toman saat ini sudah bergabung dengan geng lain yang bernama Black Dragon. 3 anggota baru yang paling berpengaruh adalah Inui Sesui, Kokonoi Hajime, dan Shiba Hakai. Setelah itu, Kazutora mempertemukan Takemichi dengan Naoto. Lalu secara mengejutkan, Takemichi diborgol atas pembunuhan terhadap Hinata Tachibana. Tentunya Takemichi sangat kebingungan. Bagaimana bisa dia membunuh Hinata? Padahal selama ini dia berjuang keras untuk menyelamatkannya. Naoto pun memutar sebuah video yang memperlihatkan Takemichi di dalamnya. Di dalam video tersebut, Takemichi meminta akun untuk membunuh seseorang atas perintah Kisaki. Takemichi yang ada di dalam video saat itu tidak mengetahui bahwa target pembunuhannya adalah Hinata. Dia hanya menjalankan perintah Kisaki tanpa ada pertanyaan sama sekali. Dengan kata lain, Takemichi dijebak oleh Kisaki untuk membunuh Hinata. Jadi di dalam semesta yang sekarang, semuanya benar-benar kacau. Maiki menjadi jahat dan didukung oleh Kisaki serta 3 orang anggota Black Dragon. Merekalah penyebab utama kenapa Toman berubah menjadi mafia seperti sekarang. Sementara Hinata, Draken, dan Akun tetap mati di dunia ini. Dan parahnya lagi, Takemichi sendiri terlibat dalam kematian Hinata. Untuk merubah situasi yang suram ini, Takemichi harus melakukan sesuatu terhadap anggota Black Dragon. Dia pun berjabat tangan dengan Naoto, kemudian kembali ke masa lalu. Takemichi pun tersadar di sebuah arena bowling. Saat ini dia sedang berkencan bersama Hinata. Secara kebetulan juga, di sana dia bertemu dengan Shiba Hakai beserta kakak perempuannya, Shiba Yuzuha. Hakai adalah orang yang sangat mempengaruhi masa depan. Yang dia lakukan di masa sekarang akan sangat mempengaruhi Toman di masa depan. Saat pertama kali melihat Hakai, Takemichi pun merasa kebingungan. Menurut Kazutora yang ada di masa depan, Shiba Hakai adalah pemimpin Black Dragon. Dia mendapatkan posisi tersebut dengan cara membunuh pemimpin yang sebelumnya. Namun di masa sekarang, Hakai adalah anggota Toman. Dia bahkan memiliki jabatan yang cukup tinggi, yaitu sebagai wakil kapten divisi kedua. Lalu apa hubungan Hakai dengan Black Dragon? Bagaimana bisa calon pemimpin Black Dragon adalah anggota Toman? Itulah yang harus dicari tahu oleh Takemichi. Tidak disangka-sangka, mereka berdua ternyata saling cocok satu sama lain. Mereka sama-sama menyukai bowling dan mulai bermain bersama. Tidak hanya bowling saja, mereka juga bermain game pukulan dan juga biliar. Dalam waktu yang cukup singkat, mereka bisa menjadi sangat akrab. Hal ini pun memudahkan Takemichi untuk merubah masa depan menjadi lebih baik. Selesai bermain, mereka pun berjalan pulang bersama. Lalu di tengah-tengah perjalanannya, mereka dihadang oleh geng Black Dragon. Takemichi pun langsung menjadi incaran utama. Jabatan sebagai kapten divisi 1 membuatnya cukup terkenal di kalangan Black Dragon.
Namun, Hakai secara inisiatif segera melindungi Takemichi. Dia tanpa ragu menghajar anggota Black Dragon yang ingin menghajar Takemichi. Namun tak lama setelah itu, datanglah sang pemimpin Black Dragon bernama Shiba Taiju. Dia adalah kakak dari Shiba Hakai dan Shiba Yuzuha. Seketika semua orang langsung terdiam. Bahkan Hakai juga sampai gemetaran begitu melihat kedatangan Taiju. Takemichi pun dihajar habis-habisan. Taiju tidak akan melepasnya begitu saja karena Takemichi adalah salah satu kapten Toman. Melihat Takemichi yang terluka parah, Hakai memohon agar Taiju berhenti. Namun, Taiju tidak akan berhenti tanpa adanya pertukaran. Jika kau meminta sesuatu kepada orang lain, maka kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Begitu kata Taiju. Akhirnya Hakai pun memutuskan untuk keluar dari Toman lalu bergabung dengan Black Dragon. Ini semua dilakukannya demi menyelamatkan nyawa Takemichi. Taiju pun menerima penawaran Hakai lalu segera melepaskan Takemichi. Inilah awal mula dari masa depan yang suram. Hakai akan membunuh Taiju lalu mengambil alih Black Dragon. Kemudian Toman dan Black Dragon akan bergabung yang kemudian menghasilkan kelompok mafia terkuat yang akan menguasai negara. Jadi untuk merubah masa depan, yang harus dilakukan Takemichi adalah mencegah Hakai membunuh Taiju. Peristiwa dihajarnya Takemichi berpotensi memicu peperangan besar antara Toman melawan Black Dragon. Biar bagaimanapun juga, Takemichi adalah seorang kapten. Jadi, tidak mungkin Toman akan tinggal diam begitu saja. Namun kali ini Takemichi tidak ingin melibatkan Toman. Dia berniat menyelesaikan semua masalah ini sendirian saja. Mengetahui hal ini, Chifuyu sebagai wakil kapten mengajak Takemichi untuk berbicara berdua saja. Pada intinya, Chifuyu ingin Takemichi untuk tidak berbuat gegabah. Mengatasi Black Dragon sendirian saja adalah sesuatu yang mustahil. Lagi pula dia memiliki teman-teman yang siap membantunya, jadi melibatkan seluruh anggota Toman pun tidak masalah. Akhirnya Takemichi mulai membuka apa yang sebenarnya menjadi titik masalah. Dia memberitahu Chifuyu bahwa dia berasal dari masa depan. Segala sesuatunya diceritakan tanpa ditutup-tutupi. Mulai dari kemampuan time travel, misi menyelamatkan Hinata, sampai dengan misi merubah masa depan yang suram. Bahkan, Takemichi juga memberitahu bahwa Chifuyu akan mati ditembak oleh Kisaki. Ajaibnya, Chifuyu mempercayai semua cerita Takemichi. Lagi pula dia sering mengamati Takemichi yang tiba-tiba berubah. Dia selalu berubah menjadi orang yang berbeda setiap kali dia melakukan time travel. Perubahan-perubahan kecil tersebut membuat Chifuyu mempercayai bahwa Takemichi memang bisa melakukan time travel. Kini, Takemichi memiliki rekan yang bisa dipercaya. Sekarang dia bisa mendiskusikan rencana merubah masa depan bersama Chifuyu. Keesokan harinya, dimulailah rapat para petinggi Toman. Rapat ini membahas tentang bagaimana respon Toman dalam menghadapi deklarasi perang dari Black Dragon. Dalam rapat ini juga, Hakai meminta izin untuk meninggalkan Toman. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi. Hakai tidak boleh keluar dari Toman agar masa depan tidak menjadi suram. Untungnya, Mikey sangat menjunjung tinggi demokrasi. Dia membuka voting untuk memutuskan apakah Hakai diizinkan keluar atau tidak. Ada 3 orang yang menolak keras keputusan Hakai. Mereka adalah Takemichi, Chifuyu, dan Mitsuya. Sebagai kapten divisi kedua sekaligus teman akrab Hakai, Mitsuya mengusulkan untuk negosiasi ulang dengan pihak Black Dragon. Dia ingin berbicara secara langsung dengan Taiju. Mikey pun akhirnya menyerahkan keputusan ini kepada Mitsuya. Apapun langkah yang diambil Mitsuya mewakili keseluruhan Toman. Berangkatlah mereka menuju ke markas Black Dragon. Sesampainya di tempat tujuan, Mitsuya segera melakukan negosiasi dengan Taiju. Mitsuya mengatakan bahwa Hakai boleh bergabung, lalu sebagai gantinya, Taiju diminta untuk membebaskan Yuzuha. Sebagai teman sejak kecil, Mitsuya cukup mengetahui beberapa masalah dalam keluarga Hakai. Taiju sebagai kakak tertua selalu menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan kedua adiknya. Kedua orang tua mereka sudah tidak ada, jadi Taijulah yang mengambil peran sebagai kepala keluarga.
Sayangnya kekerasan yang dilakukan Taiju sudah keluar batas. Hakai dan Yuzuha selalu dihajar hanya karena melakukan kesalahan yang sepele. Jadi, yang dimaksud membebaskan Yuzuha adalah Taiju diminta untuk berhenti memukulinya. Sebagai gantinya, Hakai diperbolehkan bergabung dengan Black Dragon. Jika Taiju menolak, maka Toman akan menyerang dengan kekuatan penuh. Taiju pun akhirnya menyepakati syarat dari Mitsuya. 3 hal yang sudah disepakati adalah: 1. Hakai akan bergabung dengan Black Dragon. 2. Taiju berhenti melakukan kekerasan. 3. Toman dan Black Dragon tidak akan berperang. Malam hari setelah negosiasi, Takemichi dan Chifuyu berbicara berdua saja di sebuah taman. Takemichi berpikir bahwa sumber masalahnya sudah diatasi. Memang Hakai tetap bergabung dengan Black Dragon. Namun, kemungkinan dia tidak akan membunuh Taiju karena Yuzuha sudah dibebaskan. Begitulah kesimpulan Takemichi. Lalu di tengah-tengah diskusi ini, tiba-tiba saja Hakai datang bergabung dengan mereka. Hakai kemudian bercerita tentang kelakuan Taiju yang kasar. Semua kelakuan Taiju di masa lalu telah menumbuhkan dendam dan membuat Hakai ingin membunuhnya. Di depan mata Takemichi, Hakai mengatakan bahwa dia akan membunuh Taiju. Artinya, masa depan tetap tidak akan berubah. Dengan situasi seperti ini, maka satu-satunya cara menghentikan Hakai adalah dengan menghancurkan Black Dragon. Takemichi mencoba meminta persetujuan para petinggi untuk berperang dengan Black Dragon. Namun, permintaan tersebut langsung ditolak. Lagi pula, Mitsuya baru saja menjalin perdamaian dengan Black Dragon. Jadi tidak mungkin Toman mengingkari janjinya sendiri. Takemichi pun tidak punya cara lain. Dia bersama Chifuyu berniat untuk menyerang berdua saja. Lalu di tengah-tengah pembicaraan ini, tiba-tiba Kisaki dan Hanma datang menemui mereka. Secara mengejutkan, dia ingin bekerja sama dengan Takemichi. Tentunya mereka langsung menolak. Chifuyu sampai tersulut emosi karena dia tahu bahwa Kisaki adalah musuh dalam selimut. Namun, karena Kisaki memiliki koneksi dengan Black Dragon, akhirnya mereka pun bersedia bekerja sama. Berangkatlah mereka menemui seorang informan Black Dragon. Di tengah-tengah pembicaraan ini, tiba-tiba saja Kokonai datang menghampiri mereka. Lalu secara mengejutkan, Kokonai bersedia memberi informasi dengan imbalan 100.000 yen. Setelah menerima uang sogokan tersebut, Kokonai pun memberitahu informasi penting tentang Taiju. Sebagai pemimpin tertinggi, Taiju selalu dikawal kemanapun dia pergi. Setidaknya ada 5 orang yang selalu mendampinginya. Namun terdapat satu hari di mana Taiju selalu menyendiri, yaitu pada tanggal 25 Desember. Meski terlihat seperti monster, namun Taiju adalah seorang Kristen yang taat. Setiap hari Natal, dia selalu berdoa di gereja secara khusyuk. Itulah saat yang tepat bagi Hakai untuk membunuh Taiju. Di saat dia sendirian, lengah, dan tanpa penjagaan. Dengan berbekal informasi ini, Takemichi, Chifuyu, Kisaki, dan Hanma akhirnya membentuk sebuah tim rahasia dengan tujuan untuk menyelamatkan Hakai. Namun tentunya, Takemichi dan Chifuyu tetap mewaspadai gerak-gerik Kisaki. Biar bagaimanapun juga, Kisakilah penyebab masa depan yang suram. Masih ada waktu 1 minggu sebelum hari Natal. Takemichi pun meluangkan waktunya bersama Hinata. Dalam kencan mereka kali ini, Takemichi tanpa sengaja menyebut nama Kisaki dan menarik perhatian Hinata. Disinilah pertama kali Takemichi tahu bahwa Hinata ternyata mengenal Kisaki. Dan bahkan pertemuan Hinata, Takemichi, dan juga Kisaki ternyata saling berhubungan. Dulu di waktu kecil, ketika Hinata berjalan pulang bersama Kisaki, mereka melihat segerombolan anak yang sedang menyiksa kucing. Hinata pun mencoba menghentikan anak-anak brengsek tersebut. Namun, bukannya menyelesaikan masalah, Hinata malah justru dibully oleh mereka. Saat itu Kisaki hanya berdiam diri karena dia juga ketakutan. Lalu tiba-tiba saja Takemichi datang dengan mengenakan jubah seperti pahlawan. Tentu Takemichi juga tidak mampu menghentikan mereka. Namun setidaknya Hinata tidak terluka sama sekali. Momen inilah yang membuat Hinata jatuh cinta kepada Takemichi. Dan selain itu, momen ini juga membuat Kisaki mengaguminya. Inilah sebabnya kenapa Kisaki menyebut Takemichi sebagai pahlawannya di masa depan.
Selesai berkencan, Takemichi pun berjalan pulang ke apartemennya. Lalu di tengah jalan, tiba-tiba dia dihadang oleh ayah Hinata yang bernama Masato Tachibana. Masato pun mengajak Takemichi berbicara berdua saja di sebuah kafe. Lalu secara mengejutkan, dia meminta Takemichi untuk memutuskan Hinata. Hal ini karena Masato tidak setuju jika putrinya berpacaran dengan seorang berandal. Inilah sebabnya kenapa di masa depan, Takemichi dan Hinata sudah tidak berpacaran lagi. Pada tanggal 24 Desember, tepat di malam Natal, Takemichi pun memutuskan Hinata atas permintaan ayahnya. Namun Takemichi tidak bisa mengatakan alasan yang sesungguhnya. Dia berbohong bahwa dia sudah tidak mencintai Hinata lagi. Mendengar semua itu, Hinata pun memukuli Takemichi sambil menangis. Lalu tanpa berkata-kata, Hinata pun segera pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 25 Desember, tibalah saatnya Takemichi menjalankan misinya. Dia akan memasuki gereja untuk mencoba membujuk Hakai. Sementara Chifuyu, Kisaki, dan Hanma akan berjaga di luar untuk menghadang Taiju. Sesampainya di dalam, Takemichi melihat Hakai yang sudah siap membunuh Taiju. Tanpa ragu, Takemichi pun mencoba membujuknya. Seberat apapun masalahnya, sebenci apapun perasaannya, menghilangkan nyawa orang tetap saja perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Lalu di tengah pembicaraan mereka, secara mengejutkan, Taiju memasuki gereja tersebut dengan santainya. Jika Taiju berhasil masuk, maka artinya Kisaki sudah berkhianat. Kisaki dan Hanma mengikat Chifuyu, lalu membiarkan Taiju memasuki gereja. Dengan kata lain, Kisaki memang menginginkan kematian Taiju. Kini Takemichi harus berjuang sendirian saja. Beberapa hal terjadi di luar prediksinya. Pertama, Hakai memang berniat membunuh Taiju, akan tetapi dia gagal dalam eksekusinya. Kedua, tiba-tiba Yusuha datang dan menusuk Taiju dari belakang. Namun untungnya, serangan Yusuha tidak mengenai organ vital, jadi Taiju masih bisa bertahan. Semua ini adalah ulah Kisaki. Dialah yang menghasut Yusuha untuk membunuh Taiju. Jadi yang menjadi penyebab kematian Taiju sebenarnya bukanlah Hakai, melainkan Yusuha. Kemudian setelah kematian Taiju, Hakai mengambil alih Black Dragon yang kemudian bergabung dengan Toman di bawah kepemimpinan Kisaki. Seharusnya Taiju saat ini sudah tewas di tangan Yusuha. Namun karena adanya Takemichi, Taiju pun gagal dibunuh. Yang artinya peristiwa kematian Taiju berhasil dicegah. Namun sekarang nyawa Yusuha lah yang menjadi taruhan. Takemichi harus melakukan sesuatu agar ketiga saudara tersebut tidak ada yang mati. Kemudian lagi-lagi terjadi sesuatu di luar prediksinya. Tiba-tiba Mitsuya datang ke lokasi dan turut membantu menyelesaikan masalah ini. Chifuyu lah yang sudah memanggil Mitsuya ke tempat ini. Karena dia juga mengetahui masa depan, jadi dia sudah mempersiapkan rencana cadangan untuk mengecoh Kisaki. Dengan hadirnya Mitsuya di tempat ini, maka jalan ceritanya kembali berubah. Saat ini tidak ada yang tahu seperti apa masa depan yang akan terjadi. Dimulailah pertarungan sengit antara Mitsuya melawan Taiju. Namun tak lama setelah itu, dua petinggi Black Dragon, Inui dan Kokonoi, datang dan segera membantu Taiju. Tidak hanya mereka berdua, tapi 100 orang anggota Black Dragon juga datang dan berjaga di area depan gereja. Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Semua orang mengerahkan segalanya, termasuk Takemichi. Dengan gagah berani dia bertarung melawan Taiju, meski dia tahu bahwa dia tidak akan menang. Takemichi berniat membuat Hakai bangkit dengan menunjukkan keberaniannya. Berkat perjuangan Takemichi, akhirnya Hakai pun bangkit dari keterpurukannya. Dia sudah tidak lagi takut terhadap Taiju. Dia pun ikut bertarung sampai tubuhnya babak belur. Sayangnya Taiju masih belum bisa dijatuhkan. Sementara Hakai, Takemichi, Chifuyu, dan Mitsuya sudah benar-benar mencapai batasnya. Lalu ketika mereka diambang kekalahan, tiba-tiba saja terdengar suara motor yang mendekat. Dua orang petinggi Toman, Maiki dan Draken, akhirnya tiba di medan pertempuran. Taiju pun tanpa ragu menghajar Maiki hingga membuatnya terkapar. Dia pun tertawa terbahak-bahak karena merasa sudah menang. Namun tak lama setelah itu, Maiki kembali bangkit dan melancarkan serangan balasan.
Cukup dengan satu tendangan saja, Taiju berhasil dikalahkan. Hal ini pun membuat semua orang terkejut. Taiju yang sekuat itu saja bisa dikalahkan dengan mudahnya oleh Mikey. Taiju pun berusaha bangkit setelah menerima serangan tersebut. Meski dia masih mampu berdiri, namun dia sudah tidak bisa bertarung. Dia pun akhirnya memanggil seluruh pasukan Black Dragon untuk menyerang Mikey dan teman-temannya. Namun secara mengejutkan, seluruh anggota Black Dragon berhasil dikalahkan oleh Draken, yang artinya peperangan ini dimenangkan sepenuhnya oleh Toman. Selain itu, tidak ada yang mati dalam peristiwa ini. Taiju, Hakai, Yuzuha, dan Mitsuya semuanya masih hidup, yang artinya misi merubah masa depan berhasil dilaksanakan. Sepulang dari gereja, Mikey mengantar Takemichi untuk menemui Hinata. Begitu bertemu, Takemichi pun langsung meminta maaf lalu mengajaknya balikan. Kejadian ini juga disaksikan oleh ayah dan ibu Hinata. Kini mereka mengerti bahwa Takemichi benar-benar tulus kepada Hinata. Mereka pun akhirnya merestui Takemichi sebagai pacar putrinya. Selesai menemui Hinata, Mikey mengajak Takemichi berbicara berdua saja. Dia mengatakan bahwa Takemichi mengingatkannya dengan kakaknya. Kakak Mikey yang bernama Shinichiro adalah seseorang yang lemah dalam bertarung. Namun meski begitu, dia bisa memimpin orang-orang yang lebih kuat darinya. Dia memiliki karisma yang mampu menginspirasi serta mempersatukan banyak orang. Sifat-sifat ini sangat mirip dengan Takemichi. Oleh karena itulah, Mikey sangat menghormati Takemichi. Mikey bahkan meminta tolong untuk disadarkan di saat dia mulai goyah dan kehilangan arah. Seperti yang dilakukan oleh Shinichiro, Mikey ingin Takemichi berperan sebagai kakaknya. Bahkan, bukan hanya Mikey saja yang mengakui Takemichi, Taiju pun juga mengakuinya. Saat ini, hubungan keluarga Shiba sudah membaik berkat Takemichi. Kehadiran Takemichi benar-benar membawa pengaruh yang baik bagi ketiga saudara tersebut. Beberapa hari kemudian, Toman mengadakan rapat pertemuan rutin. Dalam pertemuan ini, mereka membahas tentang konflik dengan Black Dragon. Pertama, Shiba Hakai diminta maju ke depan untuk menjelaskan semuanya. Dia pun membungkuk lalu meminta maaf di hadapan seluruh anggota Toman. Selanjutnya, Inui dan Kokonoi diperkenalkan sebagai anggota baru. Mulai dari sini, Black Dragon akan bergabung di bawah naungan Divisi 1. Atau dengan kata lain, mereka menjadi anak buah Takemichi. Yang terakhir, Mikey memutuskan untuk mengeluarkan Kisaki dari Toman. Keputusan ini adalah berdasarkan laporan Chifuyu bahwa Kisaki sudah melakukan pengkhianatan. Mendengar keputusan ini, Hanma pun mencoba bernegosiasi dengan Mikey. Jika Kisaki dikeluarkan, maka Hanma beserta 300 anggota Valhalla juga akan keluar. Yang artinya, Toman akan berkurang drastis menjadi 100 anggota saja. Selain itu, Kisaki sendiri juga mencoba meyakinkan Mikey bahwa dia adalah anggota yang penting. Semua yang dilakukan Kisaki sampai detik ini adalah demi Mikey. Namun meski mendengar semua itu, Mikey tetap tidak merubah keputusannya. Kisaki tetap dikeluarkan apapun alasannya. Dengan ini, pertemuan pun akhirnya selesai. Keesokan harinya, Takemichi diberi hadiah motor atas semua kontribusinya. Mikey menceritakan bahwa motor tersebut memiliki nilai sejarah yang berharga. Kakak Mikey menemukan mesin motor tersebut di sebuah tempat pembuangan rongsokan yang ada di Filipina. Sekarang mesin tersebut berhasil diperbaiki dan kini diberikan kepada Takemichi. Tentu dengan senang hati Takemichi menerima hadiah tersebut. Beberapa hari kemudian, Takemichi merasa bahwa misinya sudah selesai. Dia meminta Mikey dan kawan-kawan untuk berfoto bersama sebagai kenang-kenangan terakhir. Dia juga menyampaikan sebuah pesan untuk jangan berubah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyimpang dari jalan yang benar. Selesai melakukan salam perpisahan, Takemichi pun menemui Naoto untuk kembali ke masa depan. Mereka pun berjabat tangan, lalu Takemichi pun berpindah ke masa depan, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2018. Saat ini, dia sedang berada di acara pemakaman. Dia pun sangat terkejut melihat fakta bahwa Mitsuya sudah mati.
Tentu dia kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Dia pun kembali ke apartemen, lalu dia bertemu dengan Naoto di sana. Naoto pun memberitahu bahwa masa sekarang ini jauh lebih buruk dari yang sebelum-sebelumnya. Kali ini orang-orang terdekat Takemichi semuanya mati. Mulai dari Hinata, Mitsuya, Chifuyu, Hakai, dan juga Draken. Bahkan Kisaki juga mati dalam semesta ini. Dan secara mengejutkan, mereka semua dibunuh oleh Maiki. Takemichi kemudian melihat sebuah surat yang ditinggalkan seseorang di atas mejanya. Surat tersebut berasal dari Filipina dan berisi, "Temui aku pada tanggal 20 Januari di tempat yang pernah kuceritakan." Takemichi pun menyadari bahwa surat tersebut berasal dari Maiki. Maiki ingin bertemu Takemichi di Filipina di sebuah tempat rongsokan di mana kakak Maiki menemukan mesin motor. Berangkatlah mereka menuju ke Filipina sesuai dengan permintaan Maiki. Sesampainya di tempat tujuan, Takemichi dan Naoto berpencar untuk mencari di mana Maiki berada. Setelah beberapa lama mencari, Takemichi pun menemukan sebuah tempat pembuangan rongsokan mesin seperti apa yang diceritakan oleh Maiki. Lalu bertemulah Takemichi dengan Maiki versi masa depan. Rambutnya pendek, berwarna hitam, dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Maiki pun mulai membicarakan peristiwa yang masih belum dimengerti Takemichi. Dia kecewa dengan keputusan Takemichi yang keluar dari Toman. Padahal, Maiki sangat membutuhkan Takemichi sebagai sosok pengganti kakaknya. Seperti yang dia katakan di masa lalu, dia ingin Takemichi mengingatkan jika dia mulai goyah dan kehilangan arah. Suatu hal yang buruk telah terjadi yang membuat Maiki berubah menjadi jahat. Dia mengakui bahwa dialah yang sudah membunuh semua orang. Lalu tidak disangka-sangka, Maiki melemparkan pistol kepada Takemichi lalu memintanya untuk membunuhnya. Tentunya, Takemichi tidak bisa melakukan hal tersebut. Kemudian Maiki menodongnya dengan pistol dan mencoba memaksanya. Lalu tiba-tiba saja, Maiki ditembak oleh Naoto hingga membuatnya terkapar. Di saat-saat terakhirnya, Maiki sempat mengucapkan terima kasih kepada Naoto karena sudah mengakhiri penderitaannya. Setelah melihat kematian Maiki di depan matanya, Takemichi pun kembali ke masa lalu. Dia pun bertemu dengan Chifuyu, lalu kemudian menceritakan segala peristiwa di masa depan. Setelah mengetahui apa yang terjadi, mereka berdua berusaha mencari tahu apa penyebab perubahan Maiki. Pemicu perubahan terbesar kali ini adalah keluarnya Kisaki dari Toman, yang artinya Takemichi masih harus berurusan dengan Kisaki. Sementara itu, setelah dikeluarkan dari Toman, Kisaki sekarang bergabung dengan geng Yokohama Tenjiku. Dimulailah konflik terbesar dalam sejarah Toman. 300 anggota Tenjiku mendatangi kota Tokyo hanya untuk menyerang Toman. Takemichi pun merasa kebingungan. Selama dia melakukan time travel, baru kali ini dia melihat geng Tenjiku. Lalu di saat sedang bingung-bingungnya, Kisaki muncul di hadapannya. Di depan Takemichi, Kisaki berkata, "Yo, pahlawan, ayo kita mulai insiden Kanto." Takemichi pun sangat terkejut mendengar perkataan Kisaki. Berdasarkan dari ucapannya, Kisaki seolah-olah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Artinya apa Bang Brah? Artinya kemungkinan Kisaki juga bisa melakukan time travel. Tokyo Revenger Season 2 selesai sampai di sini. Pertarungan Takemichi melawan Kisaki bersambung di season berikutnya.